Bikin kaget fans Manchester United, ini aksi cepat investor Qatar pada bursa transfer. Manchester United tengah jadi rebutan. Selain Sir Jim Ratcliffe, investor asal Qatar juga bernafsu mengambil alih kepemilikan Setan Merah dari keluarga Glazer. Sebelumnya, keluarga Glazer siap melepas klub yang mereka kuasai sejak 2005. Syaratnya tergolong tak mudah, yakni pihak peminat tak terlalu rewel dengan harga yang mereka patok, yakni 6 miliar pound sterling atau 109,3 triliun rupiah. Nilai sebesar itu belum termasuk biaya ekstra, mereka meminta tambahan sebesar 2 miliar pound sterling atau 36,4 triliun rupiah untuk merenovasi Old Trafford. Jika pada akhirnya investor asal Qatar mengamini semua permintaan keluarga Glazer, jurus maut pertama akan mereka keluarkan pada bursa transfer. Investor asal Qatar akan secepatnya memboyong gelandang cemerlang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Football Insider merilis, sang calon pembeli merupakan penggemar berat Bellingham, oleh karena itulah, perekrutan gelandang berusia 19 tahun itu sebagai prioritas di jendela transfer mendatang. Tapi niat guna mendaratkan Bellingham ke Old Trafford sepertinya tak akan berjalan mulus, soalnya, bintang muda Inggris tersebut juga dikaitkan dengan klub beken lainnya seperti Liverpool, Manchester City, dan raksasa Spanyol, Real Madrid. Apalagi, Kapten Liverpool, Jordan Henderson baru-baru ini menyatakan Anfield gang butuh sosok playmaker sekaliber Bellingham. Namun, investor asal Qatar yang dipentolin Sheikh Jassim, akan memberikan kejutan besar kepada pelatih Erik ten Hag dan fans, yakni menggaet Bellingham dari Dortmund. Manchester United memang sudah lama ingin menculik Bellingham, hanya saja, keinginan tersebut tak pernah terrealisasi. Kini, kans untuk memiliki Bellingham terbuka lebar setelah calon investor asal Qatar memastikan para penggemar tak akan kecewa lagi. David De Gea menolak tawaran perpanjangan kontrak Manchester United. Kiper Manchester United David De Gea dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Setan Merah. Musim panas 2023 nanti, Manchester United terancam kehilangan De Gea, sebab kontraknya memang akan berakhir pada Juni nanti. Jika De Gea sampai hengkang, Manchester United akan merugi. Performa pria Spanyol itu masih oke di bawah mistar gawang. De Gea memang punya kekurangan dalam hal menguasai bola dan mendistribusikannya. Namun untuk urusan antisipasi dan refleks menghentikan bola tendangan lawan, ia masih salah satu yang terbaik di dunia. David De Gea sekarang ini disebut sebagai kiper dengan bayaran tertinggi di dunia. Manchester United diklaim menggajinya sebesar 375.000 pounds per pekan. Sekarang ini De Gea sudah berusia 32 tahun, jadi ia tak mungkin meminta gaji yang besarannya sama untuk memperpanjang masa kerjanya di Old Trafford. De Gea pun disebut sadar akan hal tersebut, ia dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di Manchester United dengan bayaran yang lebih kecil. Manchester United akhirnya disebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak pada David De Gea, namun hasil akhirnya tak sesuai keinginan manajemen klub. De Gea dikabarkan sudah menolak proposal dari Manchester United, kabar tersebut dilansir oleh The Athletic. Laporan itu menyebut bahwa Manchester United disebut telah membuat proposal yang bagus, namun De Gea tak yakin dengan penawaran tersebut. Gaji yang ditawarkan kepadanya tidak sesuai dengan penampilannya di lapangan. Akan tetapi bagusnya adalah sang kiper masih bersedia melakukan negosiasi lagi dengan manajemen Manchester United. Di sisi lain Manchester United kabarnya sudah bergerak akan mencari kiper baru. Mereka sempat dikaitkan dengan kiper Brentford, David Raya. Masih dari Inggris, Manchester United sempat disebut berminat pada kiper Leeds United, Illan Meslier. Ada juga nama shotstopper Sevilla, Yassine Bounou. Manchester United sebenarnya masih memiliki Dean Henderson, akan tetapi kabarnya ia bakal dilepas pada musim panas 2023 nanti. Proposal Manchester United sudah siap untuk angkut Harry Kane dari Tottenham. Manchester United bersiap memulai perburuan Harry Kane. Kabarnya, Manchester United telah menyiapkan proposal yang cukup menarik kepada Tottenham. Kane menjadi incaran utama Manchester United di musim panas 2023. Kekurangan sosok penyerang tengah di dalam tim jadi alasan terkuatnya. Lagi pula, Kane yang sudah berusia 29 tahun ini terbilang masih tajam. Ia baru saja menasbihkan diri menjadi top skor sepanjang masa di timnas Inggris. Dengan segala kemampuan dan rekor individu yang dimiliki Kane, Manchester United yakin membawanya tidak akan gampang. Terlebih, Tottenham kabarnya akan mempertahankan mati-matian bomber ganasnya tersebut. Manchester United akan membuka proses negosiasi dengan mengajukan tawaran sebesar 80 juta pound sterling. Menurut laporan Metro, tawaran tersebut akan segera dikirimkan jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023.
Tawaran ini yang pasti masih di bawah permintaan Tottenham, ya. Tottenham baru mau melepas sang pemain dengan harga 100 juta pound sterling. Dalam proposalnya itu, Manchester United juga akan menyertakan nama Dean Henderson, kiper yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Laporan yang sama menjelaskan, Manchester United ingin memanfaatkan ketertarikan Tottenham terhadap Henderson. Ia digadang jadi penerus Hugo Lloris. Di saat yang bersamaan, Henderson memang tidak berencana untuk kembali ke Manchester United karena kerap tidak mendapat menit bermain yang cukup. Peminat Kane bukan Manchester United semata. Bayern Munchen diketahui juga tertarik untuk mendatangkannya. Saat ini, Munchen masih belum menemukan formula tawaran yang pas untuk Tottenham. Yang pasti, Munchen keberatan jika harus mengeluarkan dana hingga 100 juta pound sterling untuk memboyong Kane. Negosiasi hampir rampung, Manchester United selangkah lagi gaet gelandang andalan Wolves. Raksasa Liga Inggris, Manchester United, menjamu lagi gaet gelandang andalan Wolves, Ruben Neves, setelah negosiasi dikabarkan hampir selesai. Raksasa Liga Inggris, Manchester United, tengah menikmati periode kesuksesan mereka bersama Erik ten Hag. Ten Hag berhasil membangkitkan pemain yang performanya loyo di musim sebelumnya, seperti Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, dan Diogo Dalot. Selain itu, Manchester United juga menjadi satu-satunya tim Liga Inggris yang bersaing di 4 kompetisi berbeda pada musim ini. Manchester United berhasil memenangkan Piala Liga Inggris, mencapai semifinal Piala FA, perempat final Liga Eropa, dan menghuni peringkat ketiga Liga Inggris. Meskipun Erik ten Hag berhasil membuat Manchester United lebih apik, Setan Merah diprediksi bakal bisa bermain lebih apik lagi jika Erik ten Hag mendapatkan pemain yang ia mau, terutama di lini tengah dan lini serang. Menurut laporan yang beredar di Spanyol, Manchester United tengah bernegosiasi mengenai transfer gelandang Wolves, Ruben Neves. Ruben Neves sendiri sudah dikoar-koarkan bakal meninggalkan Wolves dalam 12 bulan terakhir mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa Neves saat ini tengah dalam tahap negosiasi yang membuat dirinya lagi bisa bergabung ke Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Erik ten Hag sendiri memang ingin menambah kekuatan di lini tengah mereka meski baru saja mendatangkan Casemiro, Christian Eriksen, dan Marcel Sabitzer. Langkah mendekati Neves ini bisa dibilang juga harus dimanfaatkan mengingat Wolves dikabarkan sudah menerima bahwa bintangnya itu akan memainkan laga terakhirnya bagi klub musim ini. Ruben Neves sendiri sudah menghabiskan waktu 6 tahun di Wolves setelah bergabung di era Nuno Espirito Santo pindah ke sana. Mirror mengeklaim bahwa harga Ruben Neves berada di kisaran 50 juta pound sterling atau sekitar 929 miliar rupiah. Mundurnya Barcelona dari persaingan karena masalah regulasi Liga Spanyol membuat peluang Manchester United bisa menaklukkan lagi Ruben Neves dari Wolves. Manchester United siap-siap, duet McTominay dan Fred berpotensi kembali. Duet Scott McTominay dan Fred di lini tengah Manchester United tampaknya berpotensi kembali setelah jeda internasional. McTominay dan Fred sesungguhnya adalah pemain inti Manchester United sejak musim lalu. Semuanya berubah sejak kedatangan Casemiro dan Christian Eriksen di awal musim. McTominay dan Fred tidak lagi dimainkan secara bersamaan. Seringnya, hanya salah satu dari mereka yang dimainkan di awal laga untuk menemani Casemiro ataupun Eriksen. Namun, saat ini kondisi Casemiro dan Eriksen tidak memungkinkan untuk dimainkan. Marcel Sabitzer yang baru didatangkan pada pertengahan musim pun berpotensi absen. Casemiro harus menjalani hukuman larangan bermain sebanyak 4 kali. Hukuman ini diperoleh setelah dirinya mendapat kartu merah langsung saat melawan Southampton pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023. Eriksen yang seharusnya bisa menggantikan Casemiro masih belum bisa bermain. Pemain berusia 31 tahun ini menderita cedera engkel. Cederanya itu diperoleh saat Manchester United menumpas Reading pada putaran keempat FA Cup yang berlangsung akhir Januari tahun 2023 lalu. Manchester United memilih meminjam Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen setelah mengetahui Eriksen cedera. Sabitzer dengan cepat jadi pemain inti di Manchester United dengan sudah mencatatkan 9 penampilan. Sabitzer diketahui menderita cedera lutut saat membela Austria di ajang kualifikasi Euro 2024, ia cedera setelah menang 4-1 atas Azerbaijan. Bahkan di laga kedua menghadapi Estonia,
Sabitzer tidak dimainkan sama sekali. Sejauh ini, belum ada informasi berapa lama sang pemain harus absen. Untungnya, McTominay tampil apik sepanjang jeda internasional lalu bersama Skotlandia, ia mencetak 4 gol dari 2 laga. Namun yang jelas, duetnya dengan Fred haruslah solid. Laga melawan Newcastle tidak akan mudah apalagi digelar di kandang lawan. Bakal dimiliki Taipan Qatar, Manchester United bisa bentuk perkumpulan mengerikan bareng PSG. Raksasa Liga Inggris, Manchester United bisa saja menjadi bagian dari jejaring beberapa klub, bersama dengan Paris Saint-Germain dan Braga. Kondisi ini terjadi jika Manchester United diambil alih oleh Taipan asal Qatar, Sheikh Jassim yang belakangan sudah mengajukan tawaran pada keluarga Glazer. Selain pembeli asal Qatar, Sheikh Jassim, pengusaha Inggris, Sir Jim Ratcliffe juga dikabarkan berminat untuk membangun Manchester United. Manchester United akan menjadi bagian dari jejaring klub milik Qatar bersama beberapa klub Eropa lainnya. Belakangan, dilansir dari Express, Manchester United dikabarkan akan menjadi klub yang berjejaring bersama dengan Paris Saint-Germain dan klub Portugal, Braga. Seperti diketahui, PSG juga dimiliki oleh Taipan Qatar, Nasser Al-Khelaifi yang juga membawa bendera Qatar Sport Investment. Dalam rencana menginvasi sepak bola Eropa, Qatar Sport Investment mencoba mengakuisisi beberapa klub elit untuk memberikan kesempatan pada pemain baru. Akibat program ini, investasi Qatar di sepak bola Eropa semakin sukses dan berkembang dengan beberapa klub yang ada di jaringan mereka, Manchester United, PSG, dan Braga akan lolos ke kompetisi Eropa pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dan ini harus menjadi perhatian bagi UEFA.